Saya tuh ingat masa kecil dulu. Saya itu dulu tinggal dengan nenek dan kakek saya. Teman-teman saya yang seusia saya pun ada beberapa. Saya dulu ingat sekali saat SD itu, saat masih ya zaman dulu kala, zaman yang masih yang beda dengan sekarang itu, kadang main apa itu istilahnya peta umpet, terus main apa itu namanya, terus yang lari-lari, terus nanti ada 2 tiang, terus itu seolah rumah kita, apa yang namanya, lupa saya namanya. Terus juga kadang-kadang main dakon, main apa ya, main rumah-rumahan dari tanah. Jadi tiap hari Minggu itu saat tanahnya itu bagus, kan tanahnya terlihat tebel itu, di tetangga sebelah tanahnya terlihat tebel, main rumah-rumahan. Kita bikin rumah-rumahan, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang tidur, tapi dari tanah, seolah-olah kita masing-masing tetangga sebelah usia saya itu bikin rumahnya sendiri-sendiri. Ada yang hanya pakai tangan, hanya pakai bantuan apa itu bambu kecil, ada yang bantuan lain-lain, atau hanya di tangannya di gitu-gitukan lah. Pokoknya kita seolah-olah mengimpikan itu rumah kita masing-masing yang kelak mungkin akan dibuat gitu ya. Dan itu yang akan kita lakukan setiap hari Minggu kayaknya. Setiap kita sempat, kita main-main kayak gitu. Terus dengan teman-teman yang cewek, beberapa tahun kemudian lo main apa tuh, zaman dulu kan ada kertas, terus ada baju-baju macam-macam itu ya. Itu juga kita main. Terus apa lagi ya, apa ya, main apa lagi, ya main kalau dengan adik saya kan punya mainan yang sembati apa itu, kalau zaman sekarang itu seperti membuat bangunan tapi kotak-kotak itu, tapi kalau zaman dulu itu kayak bulat-bulatan kecil yang dirangkai-rangkai itu. Dan saat saya kecil dulu emang nggak punya mainan kayak gitu. Akhirnya setelah saya umur lebih tua dari adik saya pun tetap mainan-mainan itu, tetap coba mainan itu. Dan bahkan saya sering buatkan adik saya main-mainan kayak mainan sepeda-sepedaan atau main mobil-mobilan dari yang kecil-kecil itu, atau mungkin kubus-kubusan, macam-macam hal. Dan juga kadang-kadang walaupun adik saya itu masih kecil-kecil, saya juga kadang main-main dengan mereka gitu loh. Tapi yang paling suka adalah saya itu sering membuatkan, misalkan adik saya mau main kebun binatang gitu, membuat kebun binatang lah, yang buatkan kebun binatang itu saya biasanya, atau mungkin kita bareng-bareng bikin kebun binatang. Walaupun usia kita terpojok lumayan bertahun-tahun, tapi ya saya asik aja main dengan mereka, dengan adik saya maksudnya. Dan walaupun di sekolah itu ya pelajarannya hanya itu saja ya, memang menarik dulu. Banyak pelajaran sekolah saat SD itu menarik, terutama masalah keterampilannya. Itu di luar dugaan saya. Bapak gurunya dan ibu gurunya lumayan kreatif, seperti out of the box gitu ya. Saya tuh banyak belajar dari beliau-beliau. Bukan teknik dasar sebetulnya, tapi
itu seperti misalkan gini, kita mau bikin bikin hiasan dinding, tapi tidak dengan kertas lalu dengan cat atau apa, tapi gini caranya. Bapak guru itu hanya mengatakan bawa triplek, lalu bawa cat. Cat itu cat cat itu cat 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 itu cat yang untuk besi besi itu ya, yang agak mengkilat itu, agak pliket, agak lengket itu. Lalu pas jam pelajarannya itu dengan triplek, kayaknya kelompok itu kerja kelompok, dengan triplek kita masing-masing, dengan cat yang kita bawa. Cat itu sebenarnya dari sekolah kayaknya kalau nggak salah. Cat itu dan kuas mengecatkan itu di triplek. Lalu itu ada salah satu teman kita yang kan di situ ada banyak pasir ya, sekolah itu banyak pasir, lalu mengayak pasir itu halus. Jadi ada yang mengayak pasir pakai entah ayaan apa dulu itu lupa ya, ayaan kayak ayaan teh, kayaknya ayaan teh apa ayaan apa ya dulu itu ya, ayaan pokoknya. Terus kita kasihkan di es triplek itu, jadi kan melekat ya, itu pasir halus melekat di triplek, agak tebal juga kayaknya, itu lapisannya berkali-kali. Lalu setelah jadi itu kita buat apa, kita di atas pasir itu setelah kering kita buat apa di atas itu, misalkan kita gambarin apa terserah kita, suka-suka kita. Dan itu sebetulnya bukan hal basic ya, tapi saya hanya kagum aja sama idenya itu aja saat SD itu ya. Itu yang paling, itu pun setelah saya pulang sekolah kan, kalau zaman dulu kan pulang sekolah sekitar jam 12 ya, jam 12 jam 11 itu. Setelah itu kita main suka-suka. Setelah PR biasanya ya dikerjakan dulu, lalu yang saya suka itu ya banyak hal, seperti main dengan adik saya, tapi kalau udah capek biasanya nggak main dengan temen biasanya ya. Saya main suka-suka aja, saya belajar bagaimana menggunakan cat air sendiri. Kan memang saya dibelikan ibu saya cat air zaman dulu pun sepertinya ibu saya membelikan yang asli, bukan yang palsu ya. Kok palsu ya, pokoknya yang mahal. Ibu saya itu dan kertas gambar juga saya ada, jadi saya belajar kayak gitu tuh kayak di luar sekolah gitu ya, belajar kayak gitu. Belajar pokoknya asal aja, entah gambarnya nggak karuan ya, senang-senang aja. Terus pakai cap-capan itu, misalkan kita ada gedebong pisang itu apa ya, batang pisang yang kecil itu ya, kita buat cap-capan di situ, atau suka-suka kita, atau kita kadang-kadang paling suka itu kertas krep. Kalau zaman dulu kan, kalau orang hajatan kan tetangga hajatan punya kertas krep banyak ya, lalu dimintakan nenek saya gitu kan kertas krep kan buat mainan air itu. Terus kan ada yang merah, kuning, hijau, ungu, terus kita campur-campur ya. Itulah saya belajar warna di situ. Dari campuran warna-warna itu akhirnya tanpa teori pun saya udah tahu gitu, entah ya, itu mungkin secara alami saya hanya suka seperti itu ya, pokoknya main-mainan sendiri aja gitu ya. Terus kadang-kadang juga apa ya, saya juga
nenek saya kan memang pinter jahit ya. Saya juga melihat nenek saya tuh kagum sekali. Orang zaman dulu sepertinya sekolah kan ya hanya sekolah yang biasa aja, tapi pinter jahit bisa bikinkan saya rok, bisa bikinkan saya baju blus ya, bisa bikinkan saya piyama. Tapi anehnya itu tiap saya belajar di mesin jahit nenek saya itu kan memang belum seirama ya antara kaki dan mesin jahitnya, jadi seringnya maju mundur tuh ruwet ruwet, nggak pernah berhasil. Dan itu sampai bertahun-tahun saya nggak bisa jahit, padahal ya mungkin karena nggak sinkron apa-apa, saya kurang tahu. Jadi lebih sering saya pakai jahitan tangan gitu yo. Saya belajar dari situ, walaupun mungkin saya hanya tahu jahit itu seperti itu, terus eh ya belajar banyak hal. Walaupun saya akhirnya baru bisa jahit itu setelah saya lulus kuliah kalau nggak salah. Jadi sejak kecil saya lihat nenek saya itu jahit, tapi saya nggak bisa-bisa juga menjahit. Akhirnya baru agak bisa, maksudnya jahitannya itu bisa terlihat menyatu itu setelah saya kuliah pun masih seadanya. Misalkan seadanya itu gimana? Saya belum tahu caranya mengawali jahitan supaya nggak lepas tuh seperti apa, saya belum tahu. Jadi jahitannya sering lepas-lepas, tapi akhirnya ya saya bisa setelah belajar tentunya. Ya banyak hal sebetulnya. Dan itu dipelajari di luar sekolah. Di sekolah ya kalau zaman dulu diajari itu ilmu tentang jahit, tapi ya karena kerja kelompok ya yang pintar ya ya ketua kelompok kita atau eh, yang pintar-pintar itu, sedangkan pengikutnya seperti saya ini ya hanya ikut dapat nilai bagus aja. Itu aja sih. Itu bedanya antara sekolah. Akhirnya apa ya, banyak hal sebetulnya yang dipelajari di luar sekolah yang sebenarnya itu lebih menarik dan lebih apa ya, lebih mengesankan seperti halnya ekstrakurikuler dulu saat SMP. Itu ekstrakurikulernya menarik ya, itu ya, itu sebetulnya saat ekstrakurikuler SMP itu menjadi basic saya. Yang saya pelajari saat ekstrakurikuler itu menjadi basic saya untuk bisa belajar lebih dan lebih lagi. Soalnya saya ikut memang saat SMP itu sedang getol-getolnya belajar mungkin ya, dan banyak membaca di, walaupun hanya perpustakaan, tapi mungkin saya dari satu rating tingkat itu mungkin saya termasuk salah satu yang paling rajin ke perpustakaan mungkin ya, itu mungkin saat SMP. Akhirnya pokoknya memang sebetulnya itu hal yang pelajari di luar sekolah itu sebetulnya justru banyak hal yang lebih menarik dan bisa menjadi basic kita untuk bisa lebih lagi dibandingkan teman-teman yang hanya
pergi sekolah, pulang sekolah, pergi sekolah, pulang sekolah. Atau hanya main, hanya jalan-jalan di mall, atau jalan-jalan ke restoran, atau jalan-jalan kemana. Memang kehidupan saya terlihat menjemukan ya. Mungkin banyak orang mengatakan hidup saya menjemukan, tapi soalnya memang kebiasaan orang itu beda-beda ya. Menjemukan dan seperti itulah, tidak seperti teman yang lain, tapi apa ya, karena memang saya di rumah, maka mau nggak mau saya harus membuat kegiatan yang membuat saya tidak bosan dan tidak hanya nonton TV atau mendengarkan radio atau hal biasa aja, tapi saya berusaha untuk mengembangkan apa yang memang saya ingin kembangkan. Dan saya pun belajarnya kadang-kadang saya memang niat pergi ke perpustakaan yang lebih besar lagi untuk memang belajar atau ingin tahu tentang apa yang saya inginkan lebih. Mungkin itu yang membuat saya menjadi orang yang kadang-kadang sering penasaran terhadap sesuatu, dan mungkin itu menjadi apa ya, yang membedakan antara orang satu dan orang yang lain. Tapi memang menjadi orang yang terkenal, yang gaul, yang punya banyak teman, yang apa ya, yang menarik, yang apa ya, yang seolah-olah semua mata memandang kepadanya, itu memang memang hebat sekali ya. Gitu aja.